kita akan membahas tentang satu tema yang ini berkembang sebenarnya setelah era informasi, terutama sekali berkembang sebenarnya pada awal abad 21 ini. Judulnya adalah kosmopolitanisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu tema yang ini berkembang sebenarnya setelah era informasi, terutama sekali berkembang sebenarnya pada awal abad 21 ini. Judulnya adalah kosmopolitanisme, yang sekarang banyak sekali sebenarnya dikemukakan oleh para ilmuwan. Tetapi saya ingin sedikit menekankan bahwa kosmopolitanisme ini sebenarnya pemikiran yang 200 tahun yang lalu itu sudah dikemukakan oleh salah seorang filsuf Jerman yang sangat terkenal itu, yaitu Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kant sebenarnya menarik sekali gagasannya, karena coba Anda bayangkan misalnya pada masa itu masih era-era modern, belum kita masuk misalnya pada apa yang kita sebut misalnya dengan critical theory, postmodern theory, atau apalagi misalnya dengan era informasi. Tapi apa yang dia kemukakan 200 tahun yang lalu, ya, ini sekarang mulai akhirnya mendapat perhatian dan pemikiran baru dikembangkan oleh banyak pemikir, terutama sekali misalnya. Saya nanti akan mencoba di sini mengukakan tentang pemikiran David Hart. Dia adalah seorang politikus terkemuka yang menulis beberapa buku, diantaranya 2 buku paling tidak yang saya singgung di sini, yaitu Democracy and the Global Order, dan yang kedua adalah Global Governance dan Social Democratic Alternative to Washington Consensus. Teman-teman sekalian, saya pikir ya, ini adalah satu pemikir yang menarik sebenarnya. Tapi di luar itu nanti masih ada misalnya Martha Nussbaum, kemudian juga ada pemikiran yang sangat terkenal juga dari pemikir sosiolog dan filsuf Jerman. Itu nanti akan kita coba jelaskan satu persatu secara ringkas. Teman-teman sekalian, pada pemikiran ini sebenarnya memang tidak mungkin kita mencoba menjelaskan 4 pemikir penting itu ya secara luas, tapi kita mulai banyak setidaknya untuk memukakan pemikir-pemikir ini, dan mudah-mudahan berikutnya kita bisa lebih ya perluas dengan membicarakan tentang berbagai macam pemikir-pemikiran yang bisa membantu kita untuk memahami sebenarnya perkembangan yang muncul pada era globalisasi ini, di mana akhirnya globalisasi dan virtual, ya budaya virtual ini sudah mencoba untuk sebenarnya mengalihkan pemikiran kita dari pandangan nasionalisme yang sempit untuk menjadi atau mengubahnya menjadi pemikiran yang sifatnya global. Teman-teman sekalian, saya merasa bahwa pemikiran yang dikemukakan ya para pemikir ini tentang globalisasi itu sangat penting sekali kita pahami, paling tidak untuk misalnya berpikir kembali bagaimana misalnya kita memahami nasionalisme kita sekarang yang sepertinya terjadi gontok-gontokan yang luar biasa di antara politisi yang akhirnya juga membelah masyarakat, sementara misalnya orang mulai berpikir ya para ilmuwan paling tidak ya mulai berpikir bagaimana misalnya ya perbedaan politik, perbedaan ya pandangan tentang hukum keadilan yang didasarkan atas kepentingan masing-masing itu mulai diubah dengan mencoba untuk melihat bahwa kita sebenarnya ya dengan munculnya era informasi dan globalisasi itu sering sekali kita dikatakan bahwa hidup dalam satu dunia global, desa global, dan ada baiknya misalnya untuk bisa menjadikan dunia atau desa global itu aman. Makanya diperlukan apa yang kita sebut tadi dengan era itu yang kita sebut tadi dengan transnasionalisme, ya globalisasi budaya. Globalisasi budaya sebenarnya lebih berupaya untuk bisa menghilangkan atau paling tidak mencoba mengurangi misalnya pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat menekankan pada kepentingan nasional, kepentingan kelompok, kepentingan yang didasarkan atas ya
yang kurang rasional dan tidak melihat sebagai pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan uh, ya keadilan itu bisa dikembangkan. Teman-teman sekalian, jadi masing-masing pemikir kosmopolitanisme ini mengajak kita kembali sebenarnya untuk bisa menggunakan atau mereka misalnya menjadikan pemikiran Immanuel Kant, yang Immanuel Kant ini sebenarnya hidup dan lahir pada tahun 1724 dan meninggal tahun 1804. Oleh karena itu saya katakan pas 200 tahun sebenarnya setelah dia meninggal ini, maka sekarang konsep pemikirannya itu yang terkenal. Biasanya dia sebenarnya kan kita minggu atau beberapa waktu yang lalu kita sudah membicarakan tentang bagaimana misalnya kan ini mengungkapkan tentang apa yang disebut dengan etika, dan etika yang dia kemukakan sebagai etika deontologis, etika kewajiban itu sebenarnya menganggap bahwa dan memberikan dasar bahwa sebenarnya kita kalau etik itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan tanpa misalnya harus mempertimbangkan alternatif lain, apa yang dianggap benar, yang baik itu dalam pemikiran deontologi kan itu harus dilakukan. Jadi kalau misalnya kita katakan ya Indonesia adalah negara hukum, kemudian harus ada pengakuan kesetaraan di antara setiap warga negara, harus ada tindakan yang adil, harus ada misalnya kesetaraan itu justru sebenarnya harus dilakukan benar-benar misalnya dalam pemilihan umum, daripada misalnya kita sekarang mengalami ya sesuatu hal yang sebenarnya tidak begitu menyenangkan dengan munculnya ya kritik-kritik dan ketidaksepahaman tentang keputusan-keputusan yang dilakukan oleh semestinya lembaga-lembaga negara yang benar-benar mestinya harus menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Jadi pada pemikiran Kant dia mengatakan istilah imperatif kategoris. Ya, jadi istilah yang dia sebut sebagai imperatif kategoris itu sekarang itu justru sebenarnya diangkat oleh para pemikir-pemikir yang mencoba untuk bisa mengembangkan apa yang kita sebut tadi dengan gagasan kosmopolitanisme. Gagasan kosmopolitanisme itu sebenarnya ya didasarkan imperatif kategoris yang dikatakan Kant itu adalah konsep kewajiban yang harus dilakukan murni, kewajiban ya memahami sebagai satu kesatuan. Jadi dia melihatnya sebenarnya ya dalam pemikiran yang dia sebut dengan kosmopolitanisme itu sebenarnya sangat relevan dengan pemikiran sekarang. Jadi melihat dunia ini sebagai satu kesatuan, ya melihat misalnya masyarakat dan negara yang berbeda satu sama lain itu harus memahaminya sebagai suatu kesatuan kemanusiaan. Jadi dasarnya perbedaan-perbedaan yang begitu banyak, bahasa yang begitu banyak, suku yang begitu banyak, agama yang begitu banyak, menurut dia sebenarnya sebaiknya hidup dalam satu bumi dengan satu pandangan yang kita sebut tadi dengan bagaimana misalnya memberikan penghargaan pada satu nilai-nilai yang disebut nilai kemanusiaan yang bisa misalnya diterima oleh semua pihak ya, dan prinsip ini yang dia sebut sebenarnya prinsip kosmopolitanisme yang ia katakan atau ia kemukakan 200 tahun yang lalu. Tadi saya katakan bahwa pemikiran Immanuel Kant itu sekarang dibangkitkan kembali oleh banyak pemikir, dan saya sebenarnya mencoba untuk mengemukakan 3 pemikir besar. Ya, dalam kesempatan ini yang pertama adalah David Hume, ya tadi sudah singgung dari awal, dia lahir pada tahun 1951. Yang kedua adalah Ulrich Beck, dia sebenarnya adalah sosiolog ya dan filosof terkenal ya, dia ahli sosiologi, ahli politik, ahli ekonomi, yang pemikirannya itu sebenarnya sekarang banyak sekali dijadikan sebagai dasar untuk memahami perkembangan sekarang. Dan kalau tidak salah dia menjelaskan misalnya prinsip-prinsip yang juga selain misalnya membicarakan tentang kosmopolitanisme ini, dia juga mengatakan misalnya dunia atau masyarakat yang terancam ya. Jadi masyarakat berisiko. Kalau tidak salah sebenarnya tentang pemikiran Ulrich Beck tentang masyarakat berisiko ini sudah kita kemukakan dalam satu video ringkas juga ya. Jadi Ulrich Beck ini ya, kalau apalagi misalnya di filsafat ya, Ulrich Beck ini salah seorang tokoh pemikir atau pemikir postmodern penting yang termasuk
dipilih untuk dibahas dalam kuliah-kuliah. Paling tidak misalnya di kajian strategi global Universitas Indonesia dan juga misalnya di filsafat UI. Pemikir yang berikutnya adalah Richard Falk. Richard Falk ini dia sebenarnya lahir tahun 1930 dan meninggal tahun 2014. Dia adalah sebenarnya seorang ahli profesor hukum internasional dan dia meninggal dan dia dikenal sebagai emeritus di Profesor Emeritus di Universitas Wisconsin, dan dia sebenarnya memang banyak sekali mencoba untuk bisa memasuki apa yang disebut tadi dengan kosmopolitanisme itu, dan itu tepat sekali dengan keahliannya sebagai ahli hukum internasional. Teman-teman sekalian, yang berikutnya sebenarnya ini adalah Martha Nussbaum. Ini adalah sebenarnya tokoh perempuan intelektual Amerika Serikat ya. Teman-teman sekalian, prinsip-prinsip Nussbaum ini sebenarnya juga secara tegas dia katakan bahwa dia sebenarnya memang dipengaruhi oleh Immanuel Kant. Jadi Martha Nussbaum dia mendukung gagasan perdamaian abadi, ya, pandangan misalnya prinsip kemanusiaan melalui kerjasama internasional dan hukum kosmopolitan. Teman-teman sekalian, coba misalnya kita katakan misalnya pandangan yang sifatnya internasional dan hukum kosmopolitan. Pada diskusi sebelumnya, waktu misalnya membicarakan tentang bagaimana misalnya pemilihan, bagaimana misalnya perdebatan yang muncul di dalam ya hakim konstitusi, ya, yang saya waktu itu katakan bahwa ada 3 kelompok yang memukakan pandangan yang berbeda tentang positivisme hukum, kemudian critical legal theory, dan apa yang ketika saya sebut istilahnya dengan cosmopolitan atau transnational legal theory. Teman-teman sekalian, jadi sekarang sebenarnya kalau kita lihat prinsip kosmopolitan hukum itu sebenarnya itu sudah dikemukakan dan dipopulerkan juga oleh Martha Nussbaum. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita mencoba untuk melihat ya, menjauhi pertentangan-pertentangan dan perang antara negara dan upaya untuk menganjurkan tumbuhnya kesadaran yang sifatnya kosmopolitan itu sebenarnya itu sekarang sesuatu yang mulai tumbuh. Kalau misalnya beberapa waktu yang lewat, mungkin sebulan 2 bulan yang lalu kita lihat sebenarnya ya di beberapa negara terutama sekali misalnya di Amerika Serikat begitu kuat dukungan ya terhadap pemerintah yang mencoba misalnya mendukung ya Israel di dalam perangnya dengan Hamas. Sekarang Anda lihat ya sampai ratusan mahasiswa dari berbagai macam universitas itu sebenarnya ditangkap ya karena memang mereka mendukung secara tegas jelas apa yang kita sebut penegakan hak asasi manusia dan upaya yang dilakukan oleh Israel terutama sekali misalnya ya yang didukung secara luar biasa oleh Netanyahu. Sekarang itu justru sebenarnya mulai misalnya mendapat penolakan dari masyarakat, baik misalnya di Amerika, di Eropa, di Inggris, di Perancis, dan di beberapa negara lain. Teman-teman sekalian, mulai ada perubahan apa yang kita sebut misalnya dengan gerakan-gerakan yang sifatnya kosmopolitan. Teman-teman sekalian, jadi Martha Nussbaum ini sebenarnya adalah pemikir perempuan profesor, perempuan yang sangat menarik dan banyak sekali sekarang membicarakan pemikiran-pemikirannya itu yang berkaitan dengan permasalahan sosial dan hukum. Dan di sini sebenarnya makanya kita atau saya pilih tentang pemikiran kosmopolitanisme itu dari Martha Nussbaum. Ya, jadi untuk menjauhi pertentangan, untuk menjauhi misalnya berbagai macam masalah yang menimbulkan ketidaksepahaman antara manusia secara global, maka sekarang ada baiknya memang ya masalah globalisasi ini, budaya virtual ini akan sangat lebih baik kalau misalnya diikuti dengan apa yang disebut dengan upaya untuk menumbuhkan kesadaran yang sifatnya kosmopolitan. Teman-teman sekalian, kuliah malam-malam ini atau diskusi dialektika malam ini, saya hanya baru mencoba sebenarnya memperkenalkan ya 4 tokoh penting yang mungkin memang akan saya coba atau kita lakukan misalnya pendalaman tentang pemikiran masing-masing supaya bisa misalnya kita lihat bagaimana misalnya pemikiran David Hult, bagaimana misalnya pemikiran dari Martha Nussbaum,
bagaimana misalnya pemikiran dari Ulrich Beck itu ya dipengaruhi oleh apa yang kita sebut tadi dengan pemikiran Immanuel Kant, dan bagaimana misalnya sekarang itu seperti menjadi ya pemikir yang menyatukan berbagai macam pemikiran yang semuanya mereka itu mencoba untuk mengembangkan apa yang kita sebut dengan kesadaran kosmopolitan. Terima kasih teman-teman sekalian atas kuliah singkat ya, dan pada waktu ini kita lebih menjelaskan sebenarnya apa itu kosmopolitanisme dan bagaimana misalnya Immanuel Kant 200 tahun yang lalu membukakan itu, dan bagaimana misalnya ilmuwan-ilmuwan sekarang yang termuka di dunia, terutama sekali di Eropa dan Amerika, mencoba untuk menjelaskan apa yang kita sebut secara sederhana pada malam ini tentang kesadaran kosmopolitan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya.